penonton, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brendia dan ini teman-teman saya. Saya Grace. Saya Sia. Kita ini dari kelas 12 SMA GIS. Di video kali ini kita akan menjelaskan dan membahas tentang diferensiasi produk untuk pelajaran ekonomi. Setelah kita nanti akan menjelaskan pengertian dari diferensiasi produk, kita juga akan memberi kasus studinya. Langsung saja kita mulai. Apa sih diferensiasi produk itu? Diferensiasi produk ini merupakan salah satu strategi atau trik yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat membedakan produk atau layanan mereka sehingga berbeda atau unik dari para pesaing yang lainnya, sehingga dapat menciptakan ketertarikan di kalangan masyarakat. Berarti kayak membedakan produk dia gitu ya. Setelah mengetahui pengertiannya, tujuan dari proyek ini sebenarnya apa sih? Nah, apa sih tujuan dari kita mengetahui diferensiasi produk? Yang pertama itu dari sisi konsumen atau para pelanggan gitu. Kita di sini memiliki manfaat di mana kita bisa mengetahui strategi yang dipakai produk dalam membuat produk tersebut gitu. Selain itu juga dari sisi perusahaan atau pelaku bisnis, mereka ini bisa lebih mengetahui bagaimana strategi dalam menciptakan suatu produk agar produk mereka itu bisa unggul di pasar kayak gitu. Cukup jelas ya objektif atau tujuan kita yang kali ini. Kita langsung saja menjelaskan apa itu konsep dari diferensiasi produk ini. Konsep dari diferensiasi merupakan sebuah strategi bisnis yang mendorong sebuah perusahaan atau lembaga yang menciptakan produk itu menjadi unik ya dan menarik gitu. Sekiranya itu bisa mempengaruhi preferensi dari konsumen. Nah, ide dasar dari diferensiasi produk ini nantinya diharapkan dapat menciptakan nilai tambahan bagi konsumen sehingga dapat menghasilkan keunggulan dalam berkompetensi dengan perusahaan atau lembaga lainnya. Jadi diferensiasi produk ini lumayan luas ya jangkauan. Karena kayak aku bayang apa sih sebenarnya relevansinya diferensiasi produk ini kepada ekonomi kita dan bagaimana impact-nya kepada consumer behavior atau sifat-sifat perilaku dari konsumer dan bagaimana dia berefek kepada pasar. Jadi untuk dari apa sih relevansi dari diferensiasi produk dengan ekonomi? Diferensiasi produk ini kan merupakan sebuah kebijakan atau sebuah strategi yang dibuat untuk membedakan suatu produk dari produk lainnya. Nah, dari adanya perbedaan tersebut, jadinya suatu produk itu atau suatu brand itu bisa menciptakan keunikan sehingga memiliki daya jual yang tinggi. Selain itu juga dari daya jual yang tinggi, kita juga bisa mendapatkan persaingan yang lebih tinggi sehingga bisa dibilang produk kita ini lebih unggul dibandingkan produk lainnya karena memiliki perbedaan dibanding produk pada biasanya. Selain itu juga hal ini bisa menjadi pilihan dari konsumen karena konsumen merasa bahwa produk yang mereka pilih ini berbeda nih, jadi tidak pasaran gitu. Dari situ juga konsumen nih bisa melihat produk mana sih yang sebenarnya bisa membawakan nuansa baru gitu selain adanya dari perbedaan tersebut gitu. Jadi apa sih relevansi dari diferensiasi produk dengan ekonomi dan bagaimana relevansinya juga dengan pilihan konsumen gitu. Yang pertama itu ketika suatu brand menciptakan produk baru lalu mereka memiliki produk yang kayak berbeda dari yang ada di pasaran, hal itu bisa meningkatkan daya jual dari produk tersebut serta meningkatkan persaingan di pasar. Nah, selain itu keunikan tersebut juga bisa menarik konsumen agar membeli produk kita. Konsumen itu pasti merasa bahwa produk yang dipilih itu menarik, tidak seperti pada produk di pasaran lainnya gitu. Sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan nuansa baru dari produk-produk yang sebelumnya ada. Sudah lumayan jelas ya, kita udah tahu dari tadi pengertian dari diferensiasi produk, bagaimana impact-nya kepada konsumer, bagaimana impact-nya kepada ekonomi. Kita sekarang langsung aja gimana sih contoh dari diferensiasi produk ini yang di dunia nyata. Nah, dengan adanya diferensiasi produk ini tentunya kan masyarakat akan mengetahui ya perbedaan atau keunikan dari si produknya ini. Contohnya dengan produk Apple ya. Siapa sih nggak kenal dengan produk Apple? Produk Apple tuh dikenal sebagai produk yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, terutama di dalam kameranya. Memiliki kualitas kamera yang
cukup baik dibandingkan dengan smartphone lainnya. Hal ini tuh dapat mempengaruhi perkembangan atau moralitas dari si brandnya atau si perusahaannya itu agar dapat lebih berkembang. Berarti contoh dan studi case kita adalah produk Apple ya? Iya. Boleh nggak dikasih analisisnya gitu, bagaimana diferensiasi produk ini kepada produk Apple? Mungkin kalau misalnya kita dengar kata Apple gitu, kan kita tahunya HP iPhone. Nah, HP iPhone ini kan memiliki keunggulan kayak misalnya yang kita tahu sekarang itu kameranya 3, mungkin orang-orang sebutnya kamera boba ya. Mungkin sekarang saya juga pegang produk Apple gitu, mungkin bisa saya tunjukkan gitu kan, HP-nya kayak boba bulat-bulat gitu kan. Nah, itu jadi keunggulan atau keunikan dari si produk Apple ini. Selain dari kamera juga, iPhone ini memiliki sistem operasinya sendiri. Mungkin kalau yang kita tahu, HP-HP lain itu kan punya sistem operasi yang dinamakan Android. Sementara iPhone itu menggunakan sistem operasi yang berbeda yang dinamakan iOS atau iOS. Selain itu juga Apple ini memiliki ekosistemnya sendiri yang dimana suatu pengguna dapat menghubungkan device lain ke device dia itu dengan suatu akun yang dinamakan iCloud. Selain iCloud juga mereka ini bisa mengirimkan file dari suatu produk Apple ke produk Apple lainnya menggunakan sistem yang dinamakan AirDrop. Nah, itu kan bisa memudahkan para pengguna dari brand Apple ini agar bisa mempersingkat kerja mereka gitu. Kita langsung saja kan udah tahu nih gimana, udah kegambar lah bagaimana produk diferensiasi ini, tapi apa hubungan dia sama consumer behavior? Dengan adanya diferensiasi produk ini itu dapat mempengaruhi perilaku konsumennya ya. Contohnya ketika pengguna Apple itu membeli produk Apple, tentunya mereka akan merasa bangga dengan pencapaiannya untuk membeli produknya ini, karena produk Apple ini tuh memiliki kualitas yang cukup unggul dibandingkan dengan smartphone lainnya ya. Dengan adanya desain yang menarik, desain yang elegan, itu tentunya akan menambahkan rasa puas terhadap konsumennya. Tentunya ada juga konsumen yang membeli produk Apple karena status sosialnya atau gaya hidupnya ini. Apalagi kan dengan adanya performa kamera yang cukup berkualitas, sehingga dapat diferensiasi produk ini tentunya dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumennya. Contohnya nih, ketika kita membeli produk Apple ya, pasti masyarakat itu akan merasa puas ya di era-era sekarang ini. Apalagi kan karena Apple ini memiliki kualitas yang cukup baik dan cukup unggul ya, terutama di bagian desain, karena memiliki desain yang elegan, kemudian performa kamera juga yang cukup baik, sehingga nantinya itu akan berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakatnya ini yang mungkin tadinya kurang pede ketika selfie, tapi karena si Apple-nya ini memiliki kualitas kamera yang cukup baik, tentunya akan menambah rasa percaya diri dari masyarakatnya itu untuk menggunakan si produk ini. Apalagi kan si Apple itu dikenal sebagai handphone yang mewah ya, tentunya masyarakat itu akan merasa puas lah dengan produknya. Gitu ya, kita sudah cukup dijelaskan bagaimana efeknya kepada consumer behavior. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dampaknya kepada market competition atau kompetisi pasar dan bagaimana impactnya kepada strategi keuangan. Silakan. Nah, tadi kan mungkin kita udah jelasin juga gimana sih manfaat dari pelaku usaha ketika mengetahui diferensiasi produk. Nah, itu kan bisa meningkatkan harga jual atau nilai jual dan juga bisa meningkatkan persaingan di pasar. Dari adanya tadi perbedaan produk, brand ini bisa menciptakan produk yang dirasa itu tidak ada sebelumnya gitu, sehingga mungkin banyak pelanggan atau mungkin banyak konsumen yang memilih produk tersebut karena bisa membantu aktivitas sehari-harinya atau misalnya memudahkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan daya jual di pasaran gitu kan. Nah, gimana sih brand ini ketika mengetahui diferensiasi produk bisa meningkatkan daya jualnya? Ketika perbedaan tersebut muncul, mungkin tadi konsumen ini pasti memilih produk yang lebih unik, yang lebih baru, memiliki inovasi baru gitu, memiliki teknologi yang baru. Dari situ banyak masyarakat yang beralih, mungkin yang misalnya awalnya banyak masyarakat yang memilih HP A gitu. Ketika HP B ini memiliki diferensiasi produk yang cukup unik, maka banyak dari pengguna handphone A ini beralih ke handphone B kayak gitu, sehingga bisa dibilang si handphone B ini lebih unggul dalam persaingan di pasar kayak gitu. Oke teman-teman,
Begitulah serangkaian penjelasan tentang diferensiasi produk. Kita sudah tahu bagaimana pengertiannya, contohnya, efeknya kepada consumer behavior, kepada strategi pasar, kompetisi pasar, gitu ya teman-teman. Jadi diferensiasi produk intinya adalah bagaimana sebuah brand memisahkan atau membedakan produknya dari brand lain gitu, biar produknya dipilih dan tidak sama. Dan bagaimana konsumer atau pembeli itu emang lebih ingin ke sesuatu yang lebih spesial, yang beda sendiri atau yang lebih terkenal seperti Apple tadi. Itulah teman-teman, kita akhiri video kali ini. Terima kasih telah menonton dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.